Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok mata kuliah Kinematika dan Dinamika 2 akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu analisis gaya inersia. Baik, saya sebagai moderator, saya M. Fakir Pratama dengan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada M. Nofriwan Syawali, lalu ada M. Ilham Maulana, lalu ada Muhammad Revan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh M. Ilham Maulana. Kepada Ilham Maulana dipersilahkan. Baik, terima kasih atas moderator. Baik, saya akan menjelaskan untuk gambar pertama. Piston, untuk diketahui soal pada gambar pertama, yaitu piston diberi gaya 1,5 kN, tentukan torsi T2 yang harus diberikan pada penghubung 2 agar sistem setimbang. Penjelasan masalah. Pertama, ada identifikasi mekanisme. Gambar ini menunjukkan mekanisme engkor peluncur atau silinder crank mekanisme yang terdiri dari 4 penghubung atau link, rangka atau tanah sehingga penghubung 1, engkol penghubung 2, batang penghubung sebagai penghubung 3, dan piston atau peluncur sebagai penghubung 4. Kondisi gaya, piston penghubung 4 mengalami gaya luar sebesar P1,5 kN dengan arah horizontal ke kiri. Yang ketiga, tujuan analisis. Tugas kita adalah mencari berapa besar torsi panahan T2 pada penghubung 2 dan kemana arahnya, agar mekanisme ini tetap diam, setimbang statik, dan tidak bergerak akibat dorongan gaya P. Baik, terima kasih kepada M. Ilham Maulana. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada M. Nofrian Syawali. Kepada M. Nofrian Syawali, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, gambar yang kedua. Di sini pada gambar yang pertama, soalnya itu yang A bikin diagram bebas penghubung 3 dan 4 yang digabungkan sekaligus. Nah, yang B, penghubung 3 merupakan batang 2 gaya, di mana arah gaya F23-nya dapat ditentukan. Di sini dari diagram benda bebas penghubung 2 didapatkan hanya yaitu hasil ukur dikali skala yang dimana 12,5 kali 2,8 cm sama dengan 0,35 meter. Dan T2-nya yaitu F23 dikali H sama dengan 1,59 kN dikali 0,35 meter sama dengan 0,5565 kN meter sama dengan 556,5 Nm. Selanjutnya penjelasan gambar kedua, isolasi sistem, yang dimana diagram benda bebas. Di sini kita menggabungkan penghubung 3 dan 4 menjadi satu kesatuan sistem untuk dianalisis gaya-gayanya. Selanjutnya sifat gaya ketiga, karena penghubung 3 adalah batang 2 gaya atau hanya terhubung oleh 2 pin di A dan B tanpa ada gaya luar atau torsi di tengah batang, maka arah gaya yang terjadi pasti segaris dengan kelurusan batang AB. Oleh karena itu, gaya F3 atau gaya dari batang 2 ke batang 3 memiliki garis aksi yang sejajar dengan kemiringan batang 3. Selanjutnya, gaya-gaya yang bekerja pada piston. Yang pertama, gaya luar P, yang dimana 1,5 kN atau horizontal kiri. Kedua, gaya normal dinding silinder N atau tegak lurus landasan atau ke atas. Yang ketiga, gaya reaksi F23 dari batang 2, di mana segaris batang 3 menuju titik B. Selanjutnya, pembuatan poligon gaya. Karena sistem setimbang total gaya harus sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0, kita menggambarkan poligon gaya atau segitiga gaya penutup. Di sini cara yang pertama, tarik gaya horizontal mewakili gaya P yang sama dengan 1,5 kN berdasarkan skala gayanya, yaitu 1 cm banding 0,3 kN. Panjang garis P di kertas adalah 5 cm. Yang kedua, dari ujung P, tarik garis vertikal ke atas untuk gaya N. Yang ketiga, dari pangkal P, tarik garis miring sejajar batang 3 hingga memotong garis N. Lalu garis miring inilah vektor F23. Selanjutnya hasil pengukuran. Setelah diukur dengan penggaris, panjang F23 didapatkan
5,3 cm. Menggunakan konversi skala gaya, kita dapatkan nilai nyatanya yaitu F23 sama dengan 5,3 cm dikali 0,3 kN per cm sama dengan 1,59 kN. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada rekan saya M. Nofriansyah. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Revan. Kepada Muhammad Revan dipersilakan. Baik, untuk gambar 3A, bikin diagram bebas penghubung 3 dan 4 yang digabung sekaligus. B, penghubung 3 merupakan batang dua gaya. Arah gaya F23 dapat ditentukan. N tambah P tambah F23 sama dengan 0. Skala gaya 1 cm banding 0,3 kN. Dari poligon gaya didapat F23 sama dengan 5,3 cm dikali 0,3 kN per cm sama dengan 1,59 kN. Isolasi penghubung 2. Kita beralih ke engkol penghubung 2. Berdasarkan hukum 3 Newton, aksi reaksi gaya yang diterima penghubung 2 dari penghubung 3 dengan F32 yang besarnya sama dengan F23, 1,59 kN. Namun arahnya berlawanan, menjauh dari titik A. Agar seimbang, tumpuan O12 harus memberikan gaya reaksi F12 yang sama besar dan berlawanan arah dengan F32, sehingga membentuk pasangan gaya kapal. Mencari lengan momen dalam kurung H. Pasangan gaya yang sejajar berjarak H ini akan menghasilkan efek putar dalam kurung torsi untuk mencari jarak tegak lurus dari pusat putar O12 ke garis kerja gaya F23. 1. Tarik garis lurus perpanjang dari arah gaya F23. 2. Ukur jarak terpendek tegak lurus 90 derajat dari titik O12 ke garis perpanjang tersebut. 3. Hasil pengukuran langsung di kertas adalah 12,5 cm. Konversi skala panjang. Dengan gambar mekanisme diperkecil, kita kalikan hasil ukur dengan skala panjang nyata 1:2,8 sehingga diperoleh lengan momen asli. H sama dengan 12,5 cm dikali 2,8. Hasilnya 35 cm. Dan 0,35. Perhitungan torsi T2. Karena pasangan gaya tersebut cenderung memutar engkol searah jarum jam, maka torsi luar T2 yang harus diberikan agar sistem setimbang harus berlawanan arah jarum jam. Dengan besar nilai T2 sama dengan F23 dikali H. Mendapatkan 1,59 kN dikali 0,35 meter. Sama dengan 0,5565 kN meter. Sama dengan 556,5 Newton meter. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada rekan saya Muhammad Revan. Jadi kesimpulannya dari pembahasan soal yang kami bahas pada kali ini adalah gaya tekan piston sebesar 1,5 kN diteruskan oleh batang hubung menjadi gaya tekan sebesar 1,59 kN pada engkol dengan lengan momen efektif sebesar 0,35 meter. Sistem ini membutuhkan torsi penahan T2 sebesar 556,5 Newton meter dengan arah berlawanan jarum jam agar mekanisme tetap berada dalam kondisi setimbang statik. Nah, dari analisis yang kita dapatkan kita dapat memahami bahwa setiap gaya yang bekerja pada suatu mekanisme akan menghasilkan pengaruh terhadap keseimbangan sistem. Oleh karena itu, perhitungan gaya dan torsi menjadi langkah penting dalam perencanaan mesin yang aman, efisien dan andal. Dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian yang kami lakukan. Saya akhiri sebagai moderator M. Fakih Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.